Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya Ananda putra-putri kelas 3A dan 3B? Semoga Ananda masih dalam keadaan yang baik ya. Dan semoga Allah mudahkan segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 1, manfaat tumbuhan di sekitar. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pembelajaran 3 dan 4. Insya Allah pada pembelajaran ketiga kita akan belajar pertama, puisi tentang tumbuhan. Kedua, membaca surah Nabi tentang tumbuhan. Ketiga, menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada pembelajaran keempat kita akan belajar pertama, memerankan cerita. Kedua, menceritakan aktivitas masyarakat sekitar. Ketiga, melakukan gerak memutar badan. Pada layar, Ananda akan membaca sebuah puisi. Coba boleh dibaca dulu. Puisi ini adalah puisi yang bertema tumbuhan, khususnya bunga. Judul puisi tersebut adalah Taman Bungaku, ditulis oleh Kakak Nikomang Juniari. Sekarang Ustazah ingin bercerita tentang tumbuhan. Tumbuhan apa ya? Jika judulnya kenapa pohon kurma itu bisa menangis, yaitu tumbuhan pohon kurma. Ini adalah sirah Nabi ya. Sekarang Ustazah akan membacakan. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut, seperti suara teriakan unta yang bunting, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun, lalu meletakkan tangannya pada batang kurma tersebut. Setelah itu, batang pohon itu pun diam. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika hari Jumat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Lalu batang kurma yang biasa beliau berkhutbah di sana itu berteriak. Hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun, lalu memegangnya dan memeluknya. Setelah itu, mulailah batang pohon itu mengerang seperti erangan anak kecil yang sedang diredakan tangisannya sampai ia terdiam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda,
bakat ala ma kanat tasma'u minaz zikri. Ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2095. Disebutkan dalam Riyadh As-Shalihin karya Imam Nawawi pada hadis nomor 1831. Sekarang kita akan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif untuk penjumlahan. Di Bandung, Tante Dian mengajak Rasti berwisata ke taman bunga di daerah Lembang. Jadi, Rasti diajak oleh Tante Dian untuk ke daerah Lembang. Ini adalah taman bunga di Bandung. Masya Allah, indah sekali. Rasti sangat senang diajak mengunjungi kebun mawar di Lembang. Rasti melihat banyak jenis bunga mawar di sana. Rasti melihat ada 2 keranjang berisi bunga mawar. Keranjang pertama berisi 154 tangkai bunga mawar. 154. Kedua berisi 138 tangkai bunga mawar. Ditulis 138. Lalu dijumlah. 158 ditambah 138 sama dengan 292. Bagaimana jika posisi keranjang bunga itu dipindah? Kita pindah ya. Kita tukar. 138 ditambah 158 sama dengan 292. Wah, sama-sama 292 ya. Walaupun ditukar, ternyata jumlahnya sama. Jadi 154 ditambah 138 sama dengan 138 ditambah 154. Sekarang ada sebuah cerita berjudul Menjaga Tanaman. Cerita ini dibuat oleh Ustazah. Ustazah bacakan ya. Di sebuah desa ada sebuah keluarga bernama Pak Imam. Pak Imam memiliki anak bernama Abdullah dan Aisyah. Abdullah dan Aisyah anak yang rajin dan mencintai tanaman. Abdullah senang membantu ayah merawat halaman dan pohon di rumah, sedangkan Aisyah senang membantu ibu merawat bunga. Keluarga Pak Imam memiliki tetangga yang bernama Pak Usman dan Pak Umar. Pak Usman memiliki kebun dan senang membagikan hasil kebun miliknya kepada tetangga. Pak Umar adalah petani. Pak Umar juga senang membagikan hasil sawahnya berupa beras kepada tetangganya. Pak Imam, Pak Usman, dan Pak Umar senang saling membantu dalam merawat tanaman. Cerita ini berceritakan tentang tanaman, yaitu dalam menjaga tanaman. Sekarang kita akan belajar menceritakan aktivitas masyarakat sekitar. Bagaimanakah watak setiap karakter dalam kisah yang tadi Ustazah bacakan? Berbeda-beda ya. Kita sebagai masyarakat harus peduli kepada sesama,
Peduli disebut juga dengan toleran. Walaupun watak setiap orang berbeda, tetapi kita tetap harus saling peduli kepada orang lain. Sikap peduli itu jangan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga pada masyarakat sekitar. Jadi sebagai bagian dari masyarakat, kita harus saling peduli dengan orang lain. Sekarang kita akan belajar melakukan gerak memutar badan. Rashi merasa merawat tanaman merupakan bagian dari aktivitas olahraga. Kok bisa merawat tanaman itu aktivitas olahraga? Karena ketika menyiram tanaman, badannya bergerak. Ketika membawa ember saat berjalan merupakan aktivitas yang menguatkan otot-otot tubuh. Jadi banyak sekali ya gerakan untuk berolahraga. Untuk salah satunya adalah pertama, gerak memutar kepala. Kedua, gerak memutar tangan. Untuk gerak memutar kepala, contohnya ada pada gambar. Untuk gerak memutar tangan, ada pada gambar. Sekarang sudah selesai materinya. Lalu ada tugas. Tugas yang ingin Ustazah berikan adalah pertama, 3 serangkai halaman 22 sampai nomor 1 sampai nomor 6. Tadi sudah Ustazah jelaskan di pembahasan saat menghitung bunga mawar. Materi yang kedua atau tugas kedua yaitu tulislah 5 sikap yang menunjukkan kepedulian dalam masyarakat. Tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa sebagai aktivitas masyarakat salah satunya adalah aktivitas peduli kepada sesama. Ananda tulis sikap apa saja yang menunjukkan kepedulian dalam masyarakat. Tugas ketiga, video gerakan memutar kepala dan memutar tangan. Tadi sudah Ustazah sampaikan pada layar. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.